Maturan dengan NIM 21505017 dari Prodi Pendidikan Fisika, mahasiswa semester 5, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, Universitas Negeri Manado. Kali ini saya akan membahas mengenai materi arus listrik bolak-balik. Nah, apa itu arus listrik bolak-balik? Arus listrik bolak-balik adalah bentuk aliran listrik di mana arus berubah arah secara periodik. Artinya, arus mengalir dari positif ke negatif, kemudian berbalik arah dari negatif ke positif, dan itu akan berulang secara terus-menerus. Selanjutnya, persamaan arus bolak-balik. Jadi persamaan arus bolak-balik ini ada dua. Yang pertama itu tegangan listrik, di mana persamaannya itu menggunakan persamaan tegangan dinamis, yaitu V T sama dengan Vp kali sin omega T. Vp itu merupakan puncak tegangan listrik, sedangkan omega itu merupakan frekuensi sudut. Persamaan bentuk daya listrik. Untuk persamaannya P sama dengan V kuadrat per R. R itu merupakan hambatan muatan. Selanjutnya, untuk arus listrik bolak-balik ini memiliki tiga jenis rangkaian. Yang pertama itu rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan kapasitor. Oke, kita akan bahas yang pertama itu rangkaian resistor pada arus bolak-balik. Nah, di mana di sini pada sebuah rangkaian resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, fungsi resistor dalam arus bolak-balik ialah untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Nah, jika sudah dibatasi, maka arus dan tegangan dalam rangkaian resistor ini mempunyai fase yang sama saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan grafik hubungan dan arus terhadap waktu pada resistor. Nah, berdasarkan grafik ini terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan yang sefase, yang artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Maksudnya arus pada maksimum ini memiliki puncak setengah gelombang, maka tegangan pada tegangan maksimum ini juga memiliki puncak setengah gelombang. Yang pertama itu persamaan tegangan pada resistor. Untuk persamaan itu VR sama dengan Vm sin kali omega T, di mana Vm itu merupakan tegangan pada resistor, Vm itu merupakan tegangan maksimum, V itu merupakan kecepatan sudut, T merupakan waktu. Kedua itu persamaan arus yang mengalir melalui resistor, di mana persamaannya IR sama dengan VR per R sama dengan Vm per R sin kali omega T sama dengan Im sin kali omega T, di mana IR itu merupakan arus pada resistor dan VR itu merupakan tegangan pada resistor, R merupakan hambatan resistor, sedangkan Fm ini merupakan tegangan maksimum, W dan kecepatan sudut, T merupakan waktu. Selanjutnya rangkaian induktor pada arus bolak-balik. Nah, di mana di sini ada sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif. Nah, jadi saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik ini, hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi dari induktor. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega kali L, di mana XL ini merupakan reaktansi induktif, sedangkan omega merupakan kecepatan sudut dan L merupakan induktansi induktor. Nah, selanjutnya grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada induktor. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya itu maksimum. Nah, begitupun sebaliknya, artinya tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Jadi, di mana di sini V lebih cepat mendahului Vmax. Selanjutnya persamaan tegangan dan arus yang mengalir pada induktor. Yang pertama itu tegangan pada resistor, di mana persamaannya itu VL sama dengan Vm sin kali omega T, di mana VL itu merupakan tegangan pada induktor, sedangkan Vm itu merupakan tegangan maksimumnya. Selanjutnya arus yang mengalir pada induktor. Untuk persamaannya
IL sama dengan Vm per omega L kali sin omega T min C/2 Pi sama dengan Im sin kali omega T min C/2 Pi, di mana IL ini merupakan arus induktor, sedangkan Vm itu merupakan tegangan maksimum, omega itu merupakan kecepatan sudut, L merupakan induktor. Nah, di sini IM merupakan arus maksimum. Rangkaian kapasitor pada arus bolak-balik. Nah, di sini ada sebuah resistor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Jadi ketika dihubungkan ya sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan yang searah, kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan resistansi kapasitif. Jadi besarnya nilai kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitif kapasitor dan frekuensi sudut arus, atau dapat dirumuskan dengan persamaan Fc sama dengan 1 per omega kali C, di mana Fc itu merupakan reaktansi kapasitif dan omega itu merupakan kecepatan sudut dan L ini merupakan induktansi induktor. Nah, selanjutnya pada grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada kapasitor. Nah, berdasarkan grafik terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0. Pada saat kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya, artinya arus mencapai nilai maksimum seperempat periode, lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Nah, rumus tegangan arus yang mengalir pada kapasitor seperti persamaannya, tegangan pada kapasitor itu ialah Vc sama dengan Vm sin kali omega T, di mana Vc itu merupakan tegangan kapasitor, sedangkan Vm itu merupakan tegangan maksimum, V itu merupakan kecepatan sudut, dan T merupakan waktu. Selanjutnya persamaan untuk arus yang mengalir pada kapasitor itu adalah Q sama dengan omega Cf sin kali omega T tambah seper 2 Pi dan Im sin kali omega T tambah seper 2 Pi, dan dimana IC itu merupakan arus pada kapasitor, sedangkan omega merupakan kecepatan sudut dan Tm ini merupakan tegangan maksimum.